وسلم وبارك عليه صلوا عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadratil kiram, wabil khusus beliau panjenenganipun Bapak Ustadz Mulisin beserta Ibu, dan sekaligus selaku guru kita bersama, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dipanjangkan umurnya yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan juga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram, wabil khusus panjenenganipun beliau Bapak Ustadz Haji Ahmad Rifai beserta Ibu, yang kami muliakan dan yang kami hormati beliau Bapak Ustadz Haji Budi beserta Ibu, yang kami hormati dan yang kami muliakan beliau Bapak Ustadz Tukino beserta Ibu, dan yang kami muliakan dan yang kami hormati beliau sesepuh kita Bapak Haji Udi beserta Ibu, dan yang kami muliakan dan yang kami hormati beliau Ketua Majelis Taklim Al-Huda RT 10 beliau Bapak Ustadz Ngationo beserta Ibu, yang kami muliakan dan yang kami hormati beliau panutan kita, yaitu beliau Bapak RT 010 yang kita cintai, yaitu Bapak Supriyono beserta Ibu, dan yang kami muliakan dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ketinggalan para pemuda Karang Taruna yang alhamdulillah pada saat ini anak-anak kita sudah mulai aktif di mana kegiatan itu berada, baik di KRT-an, di musola dan maupun di masjid. Kita doakan mudah-mudahan generasi penerus kita ini menjadi generasi yang lebih baik daripada kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena terbukti pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah, yaitu disatukan di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dimudahkan dan diringankan langkah kaki kita semuanya menuju tempat yang dimuliakan Allah, yaitu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan niatan thalabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan duduk kita di sini, kebersamaan kita di sini akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah apabila kita senantiasa mencintai dan sering bersalawat kepada Kanjeng Nabi, yang kita harapkan adalah syafaat. Maaf saya
ditugaskan oleh beliau Bapak Ustadz Ngadiono untuk menyusun acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Akan saya bacakan susunan acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan, yang kedua kalinya adalah kirim doa, tawasul, tahlil, dan insya Allah nanti akan dipimpin oleh beliau Bapak Ustadz Tugino. Dan kemudian dilanjutkan yaitu sambutan yang pertama adalah Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Huda RT 10, insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Ustadz Ngadiono. Dan yang sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT kita yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Supriyono. Baik, dan selanjutnya yang terakhir adalah tausiah dan pemberian ilmu dan menyambut bulan puasa nanti, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita yaitu beliau Bapak Ustadz Mulisin. Dan kami mohon untuk penutup doanya, nanti insya Allah Bapak Haji Budi. Dan sebelum bubar nanti kita akan saling bermaaf-maafan, bersalam-salaman, ibu-ibu beserta ibu-ibu, dan nanti bapak-bapak beserta bapak-bapak. Dan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Khitab ila hadiniyah wa ala kulli natin solehah bil barakatin suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan suratul Fatihah, acara dari awal sampai akhir nanti akan mendapatkan kelancaran dan keridhaan dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan acara yang selanjutnya adalah kirim doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Ustadz Tugino. Kepada beliau Bapak Ustadz Tugino, waktu beserta tempat kami haturkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak serta ibu-ibu, juga para pengajar yang saya hormati, marilah untuk mempercepat waktunya baru saja mulai. Semata-mata mengharap ridha dari Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم إلى سيدنا بن سيدنا وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الله لهم الفاتحة. محمد أبي الأنصاري أسأل سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Demikian tadi kirim doa tawasul yang telah dipimpin oleh beliau Bapak Ustadz Bugino. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Huda ada 10 kepada beliau Bapak Ustadz Ngadiono. Waktu beserta tempat kami haturkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil ahyar wa mithli babi yashar Sayyidina wa Maulana Muhammadin Muhtar wa alihi at'ar wa sahbi ayar atadani amilahi wa ifdoli Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Maulisin beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Budi beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Rifai beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Haji Udi beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ustadz Sukino beserta Ibu pula, dan yang kami hormati Bapak RT, Bapak Supriyono beserta Ibu, dan yang kami hormati Ibu Ustazah yang juga saya hormati, dan tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, kaum muslimin kaum muslimat, warga RT 10 yang sangat kami hormati, dan tidak ketinggalan pemuda-pemuda kita yang dikomandai oleh Om Pikar dan sangat kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Yang pertama, nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta kenikmatan iman Islam, serta luangnya waktu sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahmi di yang tepatnya di Gang BC 2 dan BD 1 ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita berkunjungan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, para ulama, tentunya pada kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kami di sini yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga RT 10 yang telah menyumbangkan segala sesuatunya untuk lancarnya acara pada malam hari ini. Dan tentunya kita bersyukur kita semua sampai pada saat ini masih diberikan umur panjang sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dengan kegiatan kita, yaitu penutupan taklim sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau dengan bulan Ramadan senang nggak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah.
Karena dengan kita sepenuhnya bulan Ramadan, keakuan kita, keegoisan kita, maka pada hari di dalam melayani jamaah semuanya, di dalam kegiatan taklim mungkin banyak kesalahan dan kami juga di sini sangat gembira sekali bahwasanya jamaah kita mungkin akan bisa menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah dari jamaah kita ada nambah lagi akan bisa ibadah umroh, yaitu Bapak Ustadz Tukino dan Bapak Muhyiddin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu kita mungkin belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu marilah kita sejenak, kita aminkan saja Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dengan bahasa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dari anggota badan tubuh ini ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami pada bapak ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami kepada anak, istri, suami kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami pada guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami pada musuh-musuh kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami kepada tetangga kanan kiri kami. Ampunilah dosa-dosa kami kepada teman-teman kerja kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami kepada sanak saudara kami ya Allah. Dan jika selama ini mungkin ada kerentek-kerentek hati kami, bacaan kami, amalan-amalan kami yang kiranya tidak menjadikan ridho-Mu ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Dan juga yang merupakan yang kami yang beribadah berupa sholat kami, sholat sunnah kami, puasa kami, zakat kami, infak sedekah kami, ibadah haji kami, umroh kami, ibadah kurban kami ya Allah. Kami mohon ampun jika ibadah tersebut tidak lillahi ta'ala, tidak karena Engkau ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, kami zalim ya Allah. Kami zalim ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar. Bimbinglah kami. Bimbinglah kami untuk beribadah padamu, baik dalam amal perbuatan. Sungguh besar karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tarekat, dan berikanlah kami manfaat. Dan tentunya Kau berikan kekuatan kami untuk bisa mengamalkannya ya Allah. Cukupkanlah segala kebutuhan kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Dan berikanlah kami rezeki yang luas dan barokah. Dan berikanlah kami umur yang barokah ya Allah. Ya Allah, jika Engkau
mengambil nyawa kami, ya Allah. Ambillah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah kaki-kaki kami untuk menuju majelis ilmu, majelis zikir. Marilah kita tutup dengan baca doa sabu jagat bersama-sama 3 kali. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Huda ke-10 yang juga senantiasa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu bersilaturahmi dan juga senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang telah kita sampaikan tadi, doa-doa yang kita sampaikan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk sambutan yang kedua yaitu kepada Ketua RT kita yaitu beliau Bapak Sugiono. Waktu dan tempat kami hadirkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustaz Konsiksin bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Ustaz Tajudi bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Haji Budi bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Rahmat Takbir Ibrahim bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Tukino bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu serta Ibu RT. Nah, Ibu RT mana ini? Dan saya hormati yaitu bapak-bapak serta ibu-ibu serta anak-anak karang taruna yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu muka dalam rangka yaitu penutupan sementara majelis taklim serta yaitu untuk menghadapi bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa suatu selawat juga salam kita sederhanakan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak-bapak serta ibu-ibu para jamaah yang saya hormati, di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang mana pada malam ini telah meluangkan waktunya yaitu hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kaki daripada bapak-bapak serta ibu-ibu para jamaah sekalian dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di sini saya juga sebagai kepengurusan daripada KRT-an juga mengucapkan yaitu mohon maaf
dari kami semua, di mana dalam kami melayani daripada warga RT 10 yang kiranya kurang maksimal, mungkin ada kekurangan, itu pun adalah kekurangan dari saya. Dan pada malam ini saya sangat bersyukur sekali kepada para jemaah sekalian, di mana pada malam ini ada kelihatan rukun, kelihatan guyup, di mana pada malam ini kita juga kirim doa kepada saudara-saudara kita, yaitu yang telah mendahului kita, yaitu para almarhum serta almarhumah. Mudah-mudahan almarhum yang telah mendahului kita diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua mudah-mudahan yang mendoakan diberikan ganjaran setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian, dari saya mungkin tidak panjang lebar karena nanti masih ada tausiah dari Bapak Ustaz Musyir. Mudah-mudahan kerukunan kita, kebersamaan kita seperti pada malam hari ini tetap kita jaga selamanya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ini harapan-harapan dari saya, yaitu ya sebagai kepengurusan RT, kita sangat senang sekali kita melihat kita bisa berguyup rukun Bu ya, dalam acara apapun, dalam apapun kegiatannya ya, kita dukung bersama-sama. Mungkin itu saja Bu, Pak, sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Supriyono selaku RT 010 atas sambutannya yang telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara tausiah dimulai, Bapak Ustaz akan memberikan waktu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan beberapa menit, yaitu untuk sambil mendengarkan sholawat yang telah akan disampaikan oleh anak-anak kita. Silakan dinikmati ibu-ibu dan bapak-bapak hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد القلب المتيم بضاء النبي وصلى وسلم على ضوء النبي القلب
Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan acara pada malam hari ini, yaitu acara inti kita, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله عن الصحابة ورسوله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث مقام محمود الذي يقبضه فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة والرحيمهما تؤتي من تشاء فارحمنا يا الله رحمة تؤمنا رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك فارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Faslun mukabi kilahiku fasal suci. Yajibu wajib saumu sahri Ramadan au saumu lan Ramadan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini tanpa kurang suatu apapun. Terlebih dahulu kami sampaikan wabil khusus kepada yang kami hormati Bapak Ustaz Pino, beserta Ibu yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ustaz Haji Udi beserta Ibu yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ustaz Haji Budi beserta Ibu yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ustaz Haji Ahmad Rifai beserta Ibu yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ustaz Sumarno beserta Ibu yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ustaz Nadiono beserta Ibu sekaligus Ketua Majelis Taklim daripada Sabilun Najah yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Supriyono beserta Ibu RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin jamaah semuanya yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis yang semoga majelis ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana satu majelis selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersolatu kepada junjungan alam habibana wa nabiyana, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada para malaikatnya, khusus daripada malaikat ini untuk mencari daripada majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat-malaikat ini yang ditugaskan untuk mencari daripada majelis zikir ini adalah akan memanggil daripada malaikat-malaikat yang lain, sehingga malaikat-malaikat ini akan berkumpul menaungi daripada majelis-majelis zikir tersebut. Oleh karenanya orang yang di majelis zikir biasanya di majelis zikir ini sakinah, tenang hatinya, bahkan tenang sampai ngantuk Pak Bu ya. Karena tenangnya orang yang di majelis zikir ini biasanya tenang, lupa akan hutangnya, lupa akan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya, sehingga tidak heran di majelis zikir ini biasanya ngantuk. Dan ini merupakan daripada godaan daripada syaitan. Jadi digandulin, istilahnya mata kita digandulin. Salawat bertasalam suka tak terlimpah curah pada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mencintai beliau, berarti bukti cinta kita kepada beliau adalah man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabani, maka dia berarti cinta kepadaku. Wa man ahabani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, ma'ya fil jannah, maka akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk semuanya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi orang yang cinta kepada Rasulullah, menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah, bersolawat atas beliau, itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini
Sebenarnya udah terlalu malam ini ya. Kita masih ini enggak Bu? Pak, Bu, Pak masih ingin mendengarkan apa namanya tentang puasa enggak Bu? Insya Allah ya malam ini ya, karena ini malam terakhir daripada kita pengajian ya, kita apa namanya agak malam sedikit enggak apa-apa lah. Dikuat-kuatkan kan. Tadi sudah disinggung daripada siapa yang cinta terhadap Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha biha bituhu li Ramadan hurimat jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang cinta datangnya bulan Ramadan. Bukti cinta itu juga bukan hanya cinta saja Bapak Ibu. Bukti cinta itu berarti nantinya dia akan melaksanakan daripada apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Itu bukti cinta. Kalau cinta cuma omongan doang, kata gadis-gadis ini adalah cuma rayuan gombal saja, cinta-cintaan lah. Tidak cinta yang sesungguhnya. Tapi apabila ada cinta yang sesungguhnya, bahwasanya dia akan melaksanakan daripada segala sesuatu yang ada di bulan suci Ramadan. Sebenarnya Ramadan ini dibuatkan untuk siapa ini? Yajibu maka wajib apa shaumi syahri Ramadan, yaitu puasa di hari di bulan Ramadan. Ala kulli muslimin, terhadap orang-orang yang Islam. Dia Islam berarti dia wajib. Mukallafin, yaitu yang mukallaf, yang adalah apa namanya berpikiran sehat, istilahnya mukallafin. Ya kita semua istilahnya. Apabila setelah memasuki daripada balik, yaitu bagi perempuan ini adalah 9 tahun apabila dia haid, kemudian 15 tahun apabila tidak haid, maka dia wajib puasa. Nah di sini adalah diwajibkan bagi orang muslim yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak-anak sekalipun di sini adalah dianjurkan untuk dibimbing. Umur 7 tahun ini supaya anak-anak kita ya puasa beduk lah, kalau orang Jawa itu ditahan untuk bisa sampai jam 12. Nah ini adalah diberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Dan apabila telah mencapai 10 tahun, maka kalau tidak mau maka diberikan takjil ataupun diberikan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi supaya mendidik daripada anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Nah berarti wajib bagi kita seorang yang muslim mukallaf berarti berakal sehat, sudah bisa memilihkan mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah kewajiban bagi kita apabila kita mengaku orang yang beriman. Bahkan dalam Al-Quran kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini orang-orang yang beriman diwajibkan untuk puasa seperti orang-orang terdahulu. Nah puasanya ini seperti apa gitu. Jadi sebenarnya daripada rukun puasa sendiri hanya sedikit. Rukun puasa ini hanya 2, yaitu niat yang bangsa kolbi, yang apa namanya tentang hati. Nah, niat ini adanya di hati. Dan kapan waktunya niat? Nah, waktunya niat adalah ketika telah maghrib bulan Ramadan. Setelah maghrib bulan Ramadan ini kita untuk melaksanakan niat dari maghrib bulan Ramadan sampai imsak ataupun sampai waktu sahur habis, dan mengucapkan daripada niat Ramadan ataupun niat puasa nawaitu shomawuddin tersebut adalah sunnah hukumnya. Yang wajib adalah di dalam hati kita berniat bahwasanya besok kita akan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Itu yang wajib di dalam hatinya, bukan. Kalau yang di dalam kita rame-rame di apa namanya dalam sholat taraweh biasanya itu adalah sunnah untuk menguatkan daripada hati.
Jadi bukan itu yang wajib, bukan. Tapi yang wajib mah pekerjaan hatinya tadi, bahwasanya kita ingin melaksanakan nawaitu, saya niat somagotin, puasa agama. Nah, itu dari kita niat puasa besok sampai Ramadan, bulan Ramadan, dan disunahkan apabila itu adalah awal bulan Ramadan, kita disunahkan takut-takut ada niat yang ketinggalan daripada salah satu hari-hari di bulan Ramadan, maka diniatkan itu adalah nawaitu somawatin an jami'i syahri Ramadan, semua daripada hari-hari bulan Ramadan, niat seluruh bulan Ramadan. Ini boleh apabila kita takut nantinya kita lupa, tidak niat. Nah, itu yang pertama adalah rukun daripada puasa. Yang kedua apa? Yaitu tarkul mufatir, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja sebenarnya rukun daripada kita mengerjakan puasa Ramadan. Namun yang membatalkan puasa ini banyak, yaitu yang pertama adalah riddah. Riddah ini adalah memutuskan diri kita di dalam Islam. Riddah atau orang biasanya dikatakan murtad. Murtad. Apabila orang itu murtad, keluar dari Islam, berarti puasanya batal. Puasanya batal. Dan hati-hati, riddah ini ada 3. Yang pertama adalah fil qalbi, dalam hati. Satu contoh, bahwasanya kita di dalam hati kita ada niat, ini kalau ada orang ngasih duit saya 1 miliar, ini saya keluar nih dari Islam. Begitu hatinya berkata keluar dari Islam, nah itu sudah keluar dari Islam. Nah itu hati-hati Bapak Ibu, karena dengan niat seperti itu berarti dia telah keluar dari Islam. Dan ketika dia mengatakan seperti itu dalam hatinya, maka dia murtad. Murtad berarti membatalkan daripada puasa. Kemudian perkataan banyaklah, mungkin perkataan yang mengeluarkan kita dari Islam. Banyak perkataan yang mengeluarkan kita dari Islam, atau mungkin mengejek daripada hukum Allah. Satu contoh ini, kadang kita tidak sadar, oh biar saja di dunia ini kita berbuat banyak dosa. Ntar malaikat kalau ingin memasukkan ke dalam neraka kita ditendang, malah kebablasan ke surga. Itu berarti menghina daripada hukum Allah. Itu hati-hati, perkataan seperti itu akan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah ini jadi murtad bangsa qauli ataupun bangsa perkataan. Kemudian bangsa perbuatan, juga perbuatan banyak. Nah, mungkin kalau perbuatan, mungkin ini adalah menyembah matahari, menyembah patung, tapi sekarang tidak ada. Nah, ini hati-hati apabila dalam hati kita ini ada yang memberikan rezeki adalah pabrik kita. Ini hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, karena itulah sebenarnya itu berarti sudah menuhankan daripada makhluk. Nah, ini hati-hati kita. Kemudian apalagi yang membatalkan dari puasa, yaitu haid, nifas, melahirkan. Bagi seorang ibu-ibu yang melahirkan ataupun haid, keluar darah daripada setiap bulannya, yang mungkin haid adalah paling banyaknya 15 hari Bapak Ibu, 15 hari. Dan paling seringnya perempuan itu haid 7 hari, ataupun paling sedikit-sedikitnya adalah 1 hari. Ini maka seorang wanita tidak boleh ataupun melanjutkan daripada puasanya, maka puasanya itu adalah batal dan wajib mengganti ataupun mengqadha nanti di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian yang membatalkan lagi apa? Gila, walau lahdoh ataupun walaupun sekejap. Gila yang sekejap ini akan membatalkan daripada puasa. Atau yang
keempat adalah apa namanya, ayat yang keseharian, maksudnya terus-terusan mabuk babi. Kalau orang itu mungkin adalah ayat itu kan nggak ingat, tapi terus-terusan dalam satu hari itu dia terus saja nggak ingat, berarti itu membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah kumpulnya suami istri atau jima. Menjima di bulan Ramadan ini akan sangat besar sekali daripada damnya, ataupun besar sekali daripada hukumannya, yaitu puasa 2 bulan penuh. Jadi Masya Allah. Jadi kalau siang-siang bapak-bapak ini juga harus hati-hati, jangan istilahnya itu dekat-dekat kepada ibu-ibunya. Ahai kalau Ustaz. Karena apa? Karena apabila itu pun dilakukan, walaupun itu halal, istilahnya itu halal apabila nanti di bawah aja, yaitu yang membatalkan daripada pahala puasa. Membatalkan daripada puasa, kita kumpul sama istri, kemudian timbul syahwat, maka itu adalah akan membatalkan daripada pahala puasa. Puasanya mah terus, tapi pahalanya adalah gugur. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, dengan jima ini berhubungan suami istri ini membatalkan puasa, dan itu dendanya sangat besar, yaitu puasa 2 bulan penuh, dan tidak boleh diputus-putus terus menerus. Nah, ini sangat berat. Ini khususnya bapak-bapaknya ini. Oh, bukan, ibunya nggak bisa Pak. Ibu-ibu nggak minta ya Bu. Bapak-bapaknya biasanya Pak. Oh, kan ibu-ibunya nggak ini. Kalau bapaknya nggak bisa. Yang selanjutnya yaitu wusulul aini min badil jauh, sampainya benda dari lubang yang terbuka ke dalam rongga. Sampainya benda dari lubang yang terbuka ke dalam rongga. Ini. Jadi lubang yang terbuka itu ada berapa kita? Yaitu telinga ada 2, kanan kiri. Kemudian lubang hidung ada 2. Kemudian mulut. Kemudian yang selanjutnya adalah ubul dan dubur. Dan ini ada rongganya, maksudnya adalah apa? Batas di mana itu bisa membatalkan puasa. Yaitu apabila dari telinga ini masuk, kalau belum nyampe kepada gendang telinga, kalau kita biasanya kalau kemasukan ini air, ini biasanya berbunyi. Nah, itu berarti masuk itu air. Berarti masuk air. Nah, itu batasnya. Kalau cuma sampai kepada lubang yang di luar, tidak sampai kepada gendang, berarti tidak batal. Dan itu pun nanti ada kriterianya. Apabila itu adalah kita mandinya mandi wajib dan tidak nyelam, istilahnya tidak selulup, tidak nyebur ke air, itu tidak batal. Apabila itu adalah mandi wajib dan mandi yang diperintah. Kemudian lubang hidung ini apabila cuman kita menghilangkan kotoran di luarnya, ini batasnya adalah haisum. Haisum adalah maksudnya adalah ketika kita menghirup daripada air wudhu, ini akan terasa sakit di dalam pangkal hidung tersebut. Mungkin bapak-bapak sering lah ya, kita kalau wudhu itu kan disunahkan untuk menghirup daripada air, Nah, itulah yang apabila kita menghirup air itu kita terasa sakit, nah itulah masuk ke dalam rongga di situ. Berarti apabila kita masuk ke situ batal. Tapi kalau kita cuma di luarnya saja gitu, biasanya kalau wudhu hanya untuk di luarnya saja itu nggak batal, Pak. Nah, tapi kalau nyampe masuk ke dalam yang sakit tersebut, ini sebenarnya sunnahnya kalau kita wudhu di
disaut, namanya adalah dihirup gitu, dihirup. Ini kalau orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngetren atau terkena banyak virus itu, nah itu sebenarnya obatnya itu katanya. Jadi kita menghirup daripada air wudhu tersebut. Nah itu dengan itu maka bisa keluar lagi itu apa namanya virus-virus tersebut. Nah ini haisum, rasa sakit tersebut. Nah kemudian mulut, kalau kita mulut cuma kumur-kumur juga maka tidak membatalkan, kecuali sampai kepada rongganya mulut mana batasnya, yaitu kita mengucap kata kho. Nah itu kho itu kan di dalam tuh kho. Nah itu adalah di dalam, di pangkal daripada tenggorokan kita. Kalau masuk ke situ berarti itu adalah batal. Kemudian kubul, dubur, ini juga ada batasnya. Sesuatu yang masuk ke dalam kubul dan dubur ini akan membatalkan puasa apabila itu adalah melebihi daripada yang dibasuh ketika kita buang hajat. Nah, yang buang hajat itu berarti kita hanya sekedar itu, Pak. Yang hanya sekedar itulah yang harus kita basuh, yang wajib kita basuh. Nah, kalau kita melebihi daripada itu, masuk ke dalam yang melebihi daripada yang kita basuh, maka itu adalah membatalkan daripada puasa. Dan yang selanjutnya yang membatalkan yaitu al-istimna. Al-istimna ini adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Dengan sengaja. Dengan cara apapun. Mungkin kita melihat sesuatu yang haram ataupun yang lainnya, dengan cara apapun itu adalah dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa apa? Yaitu mengeluarkan isi perut dengan sengaja, yaitu dengan muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak disengaja, ini tidak akan membatalkan puasa, kecuali kalau kita sudah muntah terus ada yang balik lagi, ataupun kita telan kembali, itu adalah membatalkan puasa. Tapi kalau kita sengaja, walaupun tidak ada yang masuk lagi ke dalam rongga tadi, itu tetap akan membatalkan puasa. Kemudian yang perlu kita ketahui daripada puasa apa? Yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa yaitu takjilul fitir idza tayakhanal huruf, yaitu menyegerakan berbuka apabila kita sudah yakin bahwasanya matahari telah tenggelam, yaitu tayak halal huruf. Ketika kita yakin matahari telah tenggelam, maka kita segera berbuka. Namun apabila kita belum yakin, maka jangan. Kalau kita belum yakin bahwa kita berbuka nanti belum surut ataupun belum maghrib, berarti batal puasa kita. Kemudian sahur ini sunnah. Sahur dari apa yang kita dinamakan sahur, yaitu makan minum setelah jam 12 malam. Makan minum setelah jam 12 malam sampai imsak, itu sahur. Kalau kita mungkin tadarusan baru jam 10, nah itu belum sahur namanya. Kalau yang dinamakan sahur itu jam 12 ke atas sampai imsak, ini sahur. Kemudian melambatkan sahur, ini sunnah juga. Melambatkan sahur ini maksudnya adalah jangan sampai imsak baru sahur, jangan. Nah, kurang lebih kalau jam 2 mungkin masih malam, jam 3 masih kemalaman, ya kurang lebih jam 4 lah. Jam 4 ini masih ada waktu. Mungkin kalau Pak Ustadz Tugino mungkin masih ngerokok ya, ngerokok berarti masih agak lama harusnya sahurnya. Rokoknya mungkin perlu seperempat jam, kurang Pak Ustadz, seperempat jam cukup ya. Kemudian yang sunnah lagi adalah berbuka puasa dengan rutop. Rutop itu apa? Yaitu rutop itu adalah kurma yang sepenggalnya hijau, sepenggalnya sudah merah. Kalau tidak ada, maka yang hijau. Kalau tidak ada lagi, maka urut-urutannya seperti itu, yaitu tamar ataupun
kurma yang kita sering beli lah, sering kita beli. Kemudian kalau tidak ada lagi yaitu air zam-zam. Kalau tidak ada lagi air putih. Kalau tidak ada lagi sesuatu yang manis yang tanpa dimasak dengan api. Nah, satu contoh mungkin adalah apa? Mangga yang manis, atau mungkin semangka, atau ya anggur, itu yang manis-manis. Kalau tidak ada, maka yang manis tapi dimasak dengan api, atau mungkin kue lah, kue-kue yang manis. Kemudian disunahkan lagi berdoa. Berdoa ya yang seperti kita lihat di TV lah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqi amtortu wa dhahanatu ma'u wa tabatal ajru. Jadi doa ketika kita berbuka puasa. Kalau Pak Kiai Ahmad Tauhid disunahkan adalah setelah kita berbuka. Setelah kita berbuka baru berdoa, karena disitulah dia menghilangkan daripada haus dan dahaga. Gitu. Jadi sesuaikan doa itu bukan sebelum kita, sebelum kita berbuka, namun setelah kita berbuka. Tapi jangan kita setelah makan, bukan setelah kita makan. Yaitu berbuka sedikit tadi, tamar ataupun air minum, baru kita membaca doa tersebut. Jangan setelah kita makan minum kenyang, jangan. Yang selanjutnya adalah taftirus shaimin, yaitu membukakan orang lain atau memberikan buka terhadap orang lain. Ini sangat besar pahalanya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ataupun sering melihat di jalan, di masjid-masjid ada yang namanya takjil. Nah, itu sebenarnya adalah sangat besar pahalanya, yaitu seperti dia mendapatkan kuasa orang yang diberikan berbuka tersebut. Yang selanjutnya sunnah apa? Yaitu mandi jinabah sebelum fajar. Bapak Ibu mungkin di siang hari tidak boleh kita berkumpul dengan suami istri, namun di malam hari adalah boleh. Bebas, kata Ustaz, bebas. Di malam hari bebas boleh melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun istri. Istri melayani suami, suami melayani daripada istrinya. Namun di sini disunahkan untuk mandi sebelum fajar. Sebelum fajar nggak sunnah, mungkin kita ketiduran, nanti mandinya setelah fajar juga tidak masalah. Tapi ini adalah sunnah. Yang selanjutnya adalah al-ibtisar, mandi setelah maghrib. Mandi setelah maghrib ini setiap habis kita maghrib kita mandi di bulan puasa, ini adalah sunnah. Ini akan memperkuat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah sholat maghrib nanti ada isya, kemudian isya kita bisa untuk sholat tarawih. Nah, ini seger, badannya akan segar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sunnah-sunnah daripada puasa. Banyak kemakruhan juga yang membatalkan daripada pahala puasa. Nah, ini disingkat aja lah. Mungkin yang membatalkan puasa yaitu ghibah. Ghibah ini adalah hati-hati kita terhadap ghibah, karena dengan kita membicarakan aib orang lain ataupun orang lain yang tidak suka terhadap apa yang kita bicarakan, itu namanya ghibah. Ghibah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sangat sulit sekali kita hindari. Karena apa? Di televisi ini kan menayangkan daripada hal-hal yang aib-aib orang lain. Ini berarti sama, Pak. Orang yang menghibah dan orang yang mendengarkan hibah itu sama-sama akan tidak mendapatkan pahala puasa. Tadi Pak Ustadz Nabion sudah menyampaikan, jangan sampai kita puasa kok hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini jangan ghibah, jangan membicarakan orang lain.
Kemudian namimah, anjur atar atau namimah itu adalah adu-adu. Kalau orang Jawa bilangnya adu-adu. Jadi untuk menghancurkan daripada hubungan orang. Ini berbicara ke ini begini, kemudian si A ngomong begini sama si C, supaya antara B dengan C ini bermusuhan. Nah itu adu-adu istilahnya. Membicarakan hal-hal yang akhirnya akan menjadikan tidak baik hubungan antara kedua orang tersebut. Kemudian al-kadhib yaitu bohong. Kemudian memandang yang haram, istilahnya adalah kita ini sangat berat sekali di televisi ataupun kita di luar. Ini banyak orang yang tidak mengenakan aurat, menutup aurat. Ini ya perlu kita hindari, karena walaupun ini adalah tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan daripada pahala puasa. Memandang yang haram ataupun memandang yang halal dengan syahwat, ya tadi yang diceritakan dengan istri, tidak boleh kita memandang dengan syahwat ketika kita puasa. Sumpah dusta, kemudian perkataan dosa atau perkataan yang menyakiti orang lain, ini akan membatalkan daripada pahala puasa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini supaya kita hindari daripada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Jangan kita pergi-pergilah istilahnya. Kalau orang bilang mungkin ngabuburit ataupun apa itu, janganlah kita, karena itu akan menghilangkan daripada pahala puasa kita. Kita puasa adalah untuk menahan itu adalah namanya puasa. Menahan daripada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang halal sekalipun yang waktu itu diharamkan maka haram hukumnya. Halal sebelum kita puasa ataupun sebelum imsak, makan minum halal, tapi ketika sudah imsak maka makan minum adalah haram. Nah inilah yang perlu kita ketahui daripada supaya kita nanti di bulan puasa kita bisa melaksanakan daripada bulan puasa ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, diberikan umur yang panjang untuk bisa menjalankan daripada ibadah puasa yang kurang beberapa hari lagi. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi rojaba, rojab mungkin muda, wa sa'bana, wa balikna Ramadan. Karena apa? Orang yang kurang sehari Ramadan diambil oleh Allah juga ada, juga banyak. Oleh karena kita minta supaya Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz Nadiono bahwasanya kita di umur akhir hayat kita sering kita mendengar daripada doa-doa yang luar biasa. Allahumma ja'al akhira a'malina khairan, supaya diberikan mati husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira a'malina khairan, ya Allah jadikanlah menjal akhirah di pada akhir umurku a'malina, yaitu amal-amal terbaik, amal-amal khairah, berarti amal-amal terbaik kami. Ini termasuk daripada doa husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tidak lupa kami tentulah banyak kekurangan khilafan di lingkungan RT 010, yang banyak bicara itulah banyak dosanya. Mungkin hati kami tidak bersih ataupun segala sesuatu yang menyinggung perasaan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan nanti di akhir kita sama-sama musafahah, saling salaman, supaya nanti menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Nah, jadi kita musafahah Pak ya, nanti terakhir kita saling salaman-salaman supaya kita dosa-dosa kita gugur, kita saling hatinya, saling memaafkan. Demikian, banyak kekurangan khilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan kepada beliau Bapak Ustaz Blisin yang telah memberikan begitu banyaknya ilmu
tentang menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita doa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan juga bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Mulisin tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada beliau Bapak Ustadz Haji Budi untuk menyempurnakan acara pada malam hari ini dengan doa. Semoga berhasil. Baik, Bapak-bapak mohon izinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mohon kita bacakan suratul Fatihah 3 kali. Ya Allah ya Badi, Ya Allah ya Badi, Ya Allah ya Badi as-samawati wal ard. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Jami, Ya Allah ya Jami, pada hari ini kami terkumpul di taman surga ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah tidak hanya pertemuan di dunia, lebih sempitnya di atas 10 saja ya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kami di sini ya Allah, tikar yang ada di hamparan hadapan kami kelak menjadi saksi di akhirat kelak ya Allah. Pohon-pohon di samping sekitar kami menjadi saksi ya Allah. Malaikat-malaikat yang Kau kirim ke samping kami yang menjadi saksi ya Allah. Makbul hajat dalam suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, mari kita mohonkan untuk saudara-saudara kita di atas 10 yang barangkali pada hari ini mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala, ataupun ayah bunda kita, anak-anak kita yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, dan tentunya adalah yang menunggu baik di rumah maupun di rumah sakit dengan ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazil minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil alamin. Allahumma rabbana shalli bil masa'is wa nasallas wa syufa sifaan la yuqadu bi rahmatika ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami dari bulan Rajab sudah berdoa setiap hari, setiap habis sholat ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah, jangan jadikan doa ini doa yang sia-sia ya Allah. Sampaikanlah umur kami sampai ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Qawi, ya Allah ya Qawi, ya Allah ya Qawi, ya Allah yang Maha Kuat ya Allah. Kuatkanlah seluruh roh dan jasad ini untuk melaksanakan aktivitas saum di bulan Ramadan dan amaliyah lainnya di Ramadan. Wabil khususnya di lambung kami ya Allah, usus kami ya Allah, untuk kuat bisa menahan lapar di siang hari ya Allah. Maqbul hajat bi suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يبارك مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم عند سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال ونقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إنك لنا الجانب وتبلغ صلاحيات من جميع الخير والحياة والبركات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدا من وجود لنا إنك سميع ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من السلام اللهم اهتم لنا بالإسلام واهتم لنا بالإيمان واهتم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله Engkau telah berfirman dalam Al-Quran Ud'uni astajib lakum Ud'uni astajib lakum Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan itu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Innaka la tuhlul mi'ad. Sungguhnya Engkau Maha menepati janji ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Ustaz Haji Budi yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita inginkan, kita berdoa bareng-bareng ini semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara kita tutup, saya atas nama pribadi dan juga mewakili istri dan anak-anak saya, tentunya dalam keseharian saya pasti banyak salah kekeliruan, baik dalam bercanda, bergaul, maupun di WA dan langsung. Untuk itu pada malam hari ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kiranya dimaafkan semuanya Bapak. Insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dengan silaturahmi pada malam hari ini kita semuanya saling memaafkan dan diterima maaf kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya saya sebagai pembawa acara banyak kekurangan, banyak kehilapan dan baik dalam kami menyampaikan acara pada malam hari ini. Mohon diberikan pintu maaf seluas-luasnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afuwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.